Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan sejarah kita kali ini. Nah, Anda mungkin nyadar nih, kok saya nggak nampilin wajah sama sekali? Alasannya simpel. Saya pengen fokus kita sepenuhnya tertuju pada informasi dan sejarah luar biasa yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita bakal ngomongin seorang tokoh raksasa dari masa lalu. Seseorang yang jejaknya benar-benar tak terhapuskan dalam sejarah, tapi anehnya punya kepribadian yang luar biasa hening dan bersahaja. Coba bayangin deh, kita dihadapkan pada sebuah misteri yang lumayan bikin penasaran. Gimana ceritanya pria paling tajir melintir di seluruh imperium Islam pada masa itu justru dikenal sebagai pemimpin yang paling pemalu dan sederhana? Ini paradoks yang sampai sekarang bikin para sejarawan geleng-geleng kepala. Biasanya kan kekayaan itu gampang banget bikin orang jadi arogan ya, tapi tokoh yang satu ini malah ngasih contoh yang benar-benar sebaliknya. Dengerin deh apa yang pernah dibilang sama Nabi Muhammad SAW tentang beliau. Kutipan ini benar-benar menyoroti sifat utamanya, yaitu haya alias rasa malu dan kerendahan hati. Reputasinya dalam hal ini tuh saking tingginya secara spiritual, sampai-sampai malaikat aja segan dan menaruh rasa hormat ke beliau. Jadi ini bukan cuma sekedar sifat bawaan dari lahir, tapi emang fondasi utama dari seluruh karakter kepemimpinannya. Dan ini ngasih gambaran yang pas banget soal paradoks yang kita bahas tadi. Di satu sisi, kekuatan finansialnya tuh nggak masuk akal besarnya. Beliau bisa dan mampu ngebiayain pasukan militer sendirian dan beli infrastruktur buat publik pakai uang pribadi. Tapi di sisi lain, gaya hidupnya super ekstrim kesederhanaannya. Tidurnya cuma beralaskan tikar kasar, bajunya jauh dari kata mewah, dan hatinya tuh saking lembutnya, beliau sering banget nangis kalau ngelewatin pemakaman karena selalu ingat soal kefanaan dunia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sosok pemilik dua cahaya. Mari kita mundur ke babak awal kehidupannya, buat mahamin seberapa besar sih bobot posisi beliau di mata Nabi Muhammad dan umat Islam awal. Poin yang paling krusial di sini adalah gelar unik yang beliau sandang, Dzu al-Nurain atau pemilik dua cahaya. Anda tahu nggak? Nggak ada laki-laki lain dalam sejarah yang tercatat menikahi dua putri dari seorang nabi. Setelah istri pertamanya, Sayyidah Ruqayyah, wafat, Nabi Muhammad langsung nawarin putri lainnya, Sayyidah Ummu Kulsum buat dinikahi Utsman. Kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini jadi bukti nyata betapa besar rasa percaya dan kedekatan Nabi ke beliau. Pengakuan tertinggi buat integritasnya. Sekarang kita lompat sebentar ke momen transisi kekuasaan yang super krusial dan berisiko tinggi. Pasca Khalifah Umar ditikam, beliau ngebentuk Dewan Syura dengan aturan yang ketat banget. Kenapa? Biar nggak pecah perang saudara pastinya. Nah, dalam waktu 3 hari yang benar-benar menegangkan itu, lewat konsultasi publik dan obrolan internal yang intens, umat akhirnya sepakat bulat milih Utsman buat mimpin imperium yang lagi meluas kemana-mana ini. Lanjut ke bagian kedua, strategi bisnis dan kekayaan. Mari kita bedah gimana sih sebenarnya cara Utsman ngebangun kekayaannya yang legendaris itu. Karena percayalah, ini bukan cuma sekedar hoki. Strategi bisnisnya tuh brilian banget. Utsman bukan tipe orang yang hobi numpuk duit di bawah kasur. Beliau main di barang bernilai tinggi dengan margin untung yang gede, kayak sutra dan rempah-rempah dari Bizantium dan Persia. Terus, beliau juga pinter muterin aset ke properti. Tapi coba perhatiin poin ketiga. Disinilah letak kegeniusan etisnya. Beliau rutin ngasih pinjaman tanpa bunga buat pedagang kecil di Madinah yang lagi seret modal. Ini ngebangun loyalitas komunitas yang kuat banget, berdasarkan rasa saling percaya, bukan eksploitasi. 20.000 dirham. Angka ini tuh fantastis banget nilainya pada zaman itu. Dan buat apa uang sebanyak ini dikeluarin? Utsman pakai uang ini buat beli sumur rumah dari seorang Yahudi di Madinah. Waktu itu umat Islam lagi krisis air parah. Utsman ngerogoh kocek pribadinya dalam-dalam. Dan tebak apa yang beliau lakuin setelah sumurnya dibeli? Diwakafkan. Yap, airnya digratisin buat seluruh penduduk. Ini bukan lagi investasi bisnis, ini investasi sosial jangka panjang yang literal nyelamatin banyak nyawa. Dan kalau Anda pikir angka tadi udah gila, lihat angka yang ini. 1.000. Pas umat Islam lagi ngadepin ancaman militer raksasa dari utara dan butuh logistik buat ekspedisi Tabuk, kas negara itu lagi kosong melompong. Mana lagi musim susah sebelum panen pula. Tapi Utsman maju ke depan dan nyumbangin 1.000 unta, 1.000 kuda, plus 1.000 ons emas. Pada dasarnya, beliau mendanai seluruh armada militer itu sendirian di saat yang paling krisis. Luar biasa kan? Kita masuk ke bagian ketiga, menyatukan umat melalui Al-Quran.
Ini nih yang bisa dibilang sebagai warisan institusional paling monumental dari beliau selama jadi khalifah. Jadi, akar masalahnya berawal dari sini. Di bawah kepemimpinan Utsman, wilayah Islam itu meluasnya cepat banget, sampai ke daerah-daerah jauh kayak Armenia dan Azerbaijan. Otomatis, pasukannya campur aduk dari berbagai wilayah dengan dialek bahasa Arab yang beda-beda juga. Perluasan yang super kilat ini bawa PR besar. Perbedaan dialek mulai bikin cara baca Al-Quran di kalangan prajurit jadi beda-beda, dan ini mulai mengkhawatirkan. Ketegangan di lapangan ini akhirnya memicu sebuah peringatan keras. Jenderal Hudzaifah bin Al-Yaman yang baru pulang dari medan perang tuh panik bukan main. Beliau sadar kalau beda bacaan ini dibiarin, persatuan umat bisa hancur berantakan. Makanya beliau langsung hadap Utsman dan bilang, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab seperti yang dilakukan umat-umat sebelumnya. Sebuah alarm darurat yang nggak bisa dicuekin. Ngerespon hal itu, Utsman bertindak dengan sangat sistematis. Beliau nggak asal nulis ulang. Langkah pertamanya, beliau minjem manuskrip asli yang disimpan sama Sayyidah Hafsyah. Terus, ngebentuk panitia khusus yang dipimpin Zaid bin Sabit buat nyalin mushaf induk yang resmi. Salinan resmi ini dikirim ke pusat-pusat kota besar dan, nah ini keputusan yang paling berat tapi berani, beliau menintahkan pembakaran semua versi pribadi yang beda biar nggak ada lagi perpecahan. Langkah tegas yang akhirnya berhasil menyatukan teks Al-Quran secara permanen sampai hari ini. Kita tiba di bagian keempat, puncak fitnah dan akhir hayat. Sayangnya, babak penutup dari kehidupan beliau ini emang kental banget sama tragedi. Mari kita lihat momen ini secara objektif dari kacamata sejarah. Catatan sejarah nunjukin kalau dekade terakhir kekuasaannya itu diwarnai sama gejolak ketidakpuasan politik. Ada masalah ekonomi, tuduhan nepotisme di daerah-daerah, dan agitasi politik yang terus memanas. Terlepas dari gimana berbagai kelompok setelahnya narik narasi ini buat kepentingan masing-masing, fakta sejarah mencatat kalau semua ketegangan ini akhirnya meledak jadi pengepungan rumah Utsman sendiri di Madinah oleh kelompok pemberontak. Di tengah kepungan yang udah ngancem nyawa itu, pasti kita mikir, kenapa nggak mundur aja sih serahin jabatannya? Nah, teks sejarah ngerujuk ke sebuah pesan dari Nabi. Utsman benar-benar meyakini kalau jabatan khalifah ini ibarat pakaian atau amanah dari Tuhan, bukan sesuatu yang bisa langsung dilempar gitu aja cuma gara-gara dipaksa mundur oleh kerusuhan. Beliau milih tetap teguh pada prinsip demi ngejaga wibawa institusi kepemimpinan itu sendiri. Dan keputusannya itu ngebawa kita ke hari yang paling kelam. Beliau dengan sangat keras ngelarang pendukungnya buat merangin pemberontak. Kenapa? Karena beliau bersumpah nggak mau jadi alasan tumpahnya darah sesama muslim. Akhirnya, para pemberontak mendobrak masuk. Utsman dibunuh tepat waktu beliau lagi baca salinan Al-Quran yang beliau sendiri bantu lestarikan, sampai darahnya netes ke atas lembaran suci itu. Bahkan istrinya, Naila, sampai kehilangan jari-jarinya saat dengan berani nyoba nangkis tebasan pedang. Pada akhirnya, kalau kita renungkan, dari kekayaan hartanya yang berlimpah ruah, sampai darah yang ngalir dari tubuhnya, Utsman bin Affan udah ngasih semuanya buat umat ini. Kehidupan dan cara kepergiannya benar-benar ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah kekuasaan dan harta itu sesuatu yang harus kita genggam erat-erat untuk diri sendiri? Atau justru cuma alat sementara buat melayani sesuatu yang jauh lebih besar dari kita? Pelajaran dari sang raksasa bersahaja ini pasti bakal terus bergema. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.